Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Persekutuan kaum lanjut usia sungguh mengucap syukur pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah PKLU. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat, sehingga kita boleh sama-sama saat ini mengucap syukur Roh Kudus mengajak kita untuk belajar firman sama-sama. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Baik Bapak Ibu PKLU, pada sore hari ini kita akan belajar dari surat Yakobus mengenai bagaimana kita mengamalkan iman kita dengan ketulusan. Dan sebelum kita belajar sama-sama, mari kita memuliakan nama Tuhan melalui kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir, baitnya yang pertama. Mari kita memuji Tuhan sama-sama. Demikian, kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita saat ini, dan kita merendahkan diri di hadapannya untuk berdoa, membuka sekaligus doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan, sehingga saat ini Tuhan Kau boleh izinkan kami kembali, boleh berkumpul meskipun melalui media sosial seperti ini, untuk kami boleh belajar firman sama-sama bersama dengan persekutuan kaum lanjut usia. Terima kasih berkat-Mu kepada Bapak Ibu yang setia kepadamu Tuhan, sehingga boleh hadir saat ini. Oleh karena itu ya Allah Roh Kudus, kami memohon pimpinan-Mu, biarlah Tuhan memberi hikmat sehingga kami boleh belajar dari Yakobus saat ini dengan sungguh-sungguh, dan boleh setelah itu kami boleh merenung resapkannya menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengamalkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, layakkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah hanya kehendak-Mu saja yang disampaikan. Terima kasih banyak, ampunilah segala dosa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan kaum lanjut usia, pada hari ini kita akan belajar dari kitab Yakobus, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan membacakan buat kita semua Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya.
Bapak Ibu PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau zaman dulu, dan saya tahu Bapak Ibu sudah pengalaman dan mengerti tentang ini, dan ini awalnya diawali di orang Jawa, tapi secara umum orang Indonesia mengenal ini ya. Ketika ada yang datang untuk melamar anak kita, maka biasanya orang Jawa atau kita mengatakan kita harus melihat bibit, bebet, bobot. Dia keturunan siapa, kemudian dia sukses apa enggak, dia hartanya seperti apa. Dan itulah yang terjadi di dalam dunia ini ya. Dan ternyata itu sudah berlangsung lama. Ya, nanti kita bisa tahu juga tidak hanya di dalam perjanjian baru tetapi di perjanjian lama. Kita melihat orang dari apa yang tampak. Kita melihat orang dari statusnya dia apa, pekerjaannya apa, dan melupakan yang di dalamnya kadang-kadang. Sehingga kita memperlakukan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Itulah kenapa pada hari ini SBU mengajarkan mengenai bagaimana mengamalkan iman dengan ketulusan. Karena di dalam cerita ini meskipun hanya 4 ayat, Yakobus dengan jelas menceritakan sekaligus mengingatkan kepada kita bagaimana ternyata praktek itu berlangsung ya, bagaimana kita membedakan orang dari apa yang kelihatan. Padahal di situ diawali sebagai saudara-saudara yang beriman kepada Yesus Kristus. Artinya orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Diingatkan di ayat 1 bagian belakang, janganlah iman kamu itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dan setelah itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan memandang muka. Disampaikan di situ ada 2 tokoh begitu ya. Gimana ada satu orang yang datang ke dalam kumpulanmu itu pakai cincin emas dan pakaian yang indah. Sedangkan yang satu seorang miskin yang pakai pakaian yang buruk. Sama-sama datang kepada kita, lalu kita memperlakukannya secara berbeda karena apa yang kelihatan. Disampaikan di situ kamu menghormati yang kaya, sehingga kamu sampaikan silahkan duduk di bagian depan, duduk yang paling bagus. Sedangkan kepada yang miskin kamu jauh-jauh di sana yang jauh saja, atau bahkan disampaikan duduk aja di lantai di dekat kakiku, menunjukkan bahwa kita memandang rendah orang itu. Dan Yakobus ingatkan di ayat 4, bukankah dengan begitu kamu sudah melakukan pembedaan di dalam hatimu gitu ya. Karena apa yang kita lakukan itu Bapak Ibu Saudara PKLU yang dikasihi Tuhan, muncul dari dalam hati dan menjadi tindakan. Bagaimana kamu membedakan di dalam hatimu, dan disampaikan di situ kamu menjadi hakim dengan pikiran yang jahat. Hakim itu kan memutuskan gitu ya, hanya dengan melihat apa yang terlihat di depan mata. Nah, ini menjadi pelajaran yang sangat penting karena ternyata itu juga terjadi pada saat ini. Terjadi di dalam dunia yang kita jalani saat ini. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, ayat 1b. Diingatkan jelas sekali. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kita beriman kepada Tuhan, maka kita akan memahami bahwa anugerah Tuhan Yesus di kayu salib itu berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Ya, Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan dapat hidup yang kekal. Dan di dalam situ Tuhan tidak sedang ngomong apakah kulit kamu putih atau hitam, apakah baju kamu bagus atau buruk, apakah kamu pakai cincin emas, pakaian indah atau enggak, rambutmu keriting atau lurus. Tuhan sampaikan anugerah itu untuk semua orang.
Tetapi kenyataan dunia yang fana ternyata tidak seperti itu gitu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di perjanjian lama juga terjadi seperti itu, dan Tuhan mengingatkan waktu itu Nabi Samuel sedang mencari pengganti raja ya. Jadi akhirnya yang terpilih Raja Daud. Tetapi saudara Raja Daud ini banyak, dan ketika dikenalkan kepada Samuel, dari mulai yang pertama, waduh, perawakannya tinggi, gagah begitu ya, dan parasnya menawan. Tapi ternyata Tuhan sampaikan di 1 Samuel 16 ayat 7 bahwa Tuhan itu melihat hati. Artinya apa? Kamu jangan terpaku pada apa yang kamu lihat di depan matamu, tapi apa yang ada di dalam hatinya. Bagaimana dia beriman kepada Tuhan. Begitu. Jadi dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai sekarang, sebetulnya pengajaran iman dan pengamalan iman yang tulus itu sama. Tetapi karena dunia yang fana ini, kita sering terjebak, apalagi zaman sekarang. Kita seringkali memperlakukan orang berdasarkan status sosialnya. Seringkali dari situ kita membeda-bedakan. Apakah dia sukses apa enggak? Apakah dia baik sama kita semata-mata apa enggak? Banyak hal seperti itu. Apa sih yang sedang terjadi di dunia ini, begitu ya? Nah, ini menarik ya, fenomena dunia sekarang, dan itu mempengaruhi kehidupan iman kita ya, secara umum anak-anak Tuhan dari zaman ke zaman, termasuk mau dari masih kecil sampai pada usia yang banyak seperti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan terlena, kita pikir kita terbebas dari hal ini, ternyata enggak juga gitu. Kita seringkali diakui tidak diakui, sadar tidak sadar, kita memperlakukan orang berbeda hanya karena apa yang kelihatan. Oleh karena itu hari ini Tuhan mengingatkan Bapak Ibu dan saudara dan saya juga begitu ya. Nah, apa yang terjadi sama dunia? Nah, ini yang membuat fenomena atau kenyataan dunia ini mempengaruhi, karena makin kesini dunia memandang, dan ini menjadi tantangan kita hidup di dunia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kesuksesan seolah-olah adalah segala-galanya, dan itu menjadi tujuan akhir dari kehidupan ini, dan itu jadi standar bahkan di dalam perlakuan sosial. Kita bisa lihat ya di media sosial, di Instagram, di Facebook, mungkin Bapak Ibu juga ada yang tahu, di TikTok bahkan begitu ya. Bagaimana di YouTube ya seperti yang kita sedang tonton ini ya. Bagaimana orang berlomba-lomba memperlihatkan kesuksesan masing-masing ya. Ada Sultan ini, ada Crazy Rich, itu orang yang kaya begitu ya. Itu dan seterusnya, di mana seringkali pameran kesuksesan itu, kekayaan itu menarik banyak orang, sehingga semua hanya tertuju pada hal itu untuk sekedar sukses, sekedar kaya begitu ya, tapi lupa mengisi hati dan pikiran itu dengan tujuan yang lebih sejati ya, bukan lebih, tujuan yang sejati ya, yaitu kehidupan setelah kematian daging. Sehingga kita lupa bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menerima anugerah keselamatan itu dan menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kadangkala kesuksesan itu malah menjadi sarana tindakan yang tidak baik. Kita pernah tahu ya, ada orang yang begitu terkenal di media sosial begitu, ternyata akhirnya masuk penjara karena investasi bodong misalnya. Padahal orang begitu tertarik, ini kayaknya gampang mencari uang, dan inilah sukses itu begitu. Ya. Sebaliknya seringkali di dunia ini kita menjadi menutup mata kepada orang-orang yang berkekurangan karena kita memandang rendah mereka.
kita jarang mau terbuka atau kita tidak tergerak hatinya menolong begitu ya. Itu terjadi juga, dan itu makanya perlu kita pelajari sama-sama dan diingatkan hari ini supaya kita bisa mengajarkannya kepada generasi-generasi berikutnya. Dan saya pikir itu yang paling penting, peran yang dijalankan, peran yang mulia yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu PKLU untuk meneruskan hal-hal yang baik kepada generasi berikutnya. Mengamalkan iman dengan tulus tanpa memandang muka. Kenapa? Karena di dunia ini tantangan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makin kabur nih kadang-kadang pemahaman nilai iman dan nilai-nilai dunia. Anak-anak sekarang itu seringkali melihat nilai-nilai dunia sudah cukup gitu kan. Asal aku baik, asal aku nggak berbuat jahat, itu udah cukup. Padahal lebih dari itu, kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Kita harus menyerahkan hidup kita dan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang Tuhan ajarkan dengan setia. Dan karena itu juga ya, kabur antara nilai-nilai itu dan bagaimana orang memandang kesuksesan adalah segala-galanya, seringkali pada mengambil jalan pintas. Bisa jadi ini terjadi sama kita juga, tidak hanya anak-anak atau generasi yang lebih muda, tapi yang berusia banyak pun seringkali jadi karena nilai-nilai dunia sekarang menjadi kabur, kita mengambil jalan pintas. Apa sih jalan pintas itu? Seringkali kita membuat segala sesuatunya pengen cepet-cepet gitu ya. Kalau sekarang anak-anak sekarang pengen cepet, sehingga tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai iman yang diajarkan Tuhan. Kita seringkali jadi bertanya, mengapa sekarang ini tidak seperti zaman kita dahulu? Kok anak-anak tuh gampang menyerah misalnya gitu ya. Kenapa kok anak-anak itu memandang segala sesuatu pokoknya yang penting sukses gitu ya. Nah, ini jadi pembelajaran kita hari ini gitu ya. Bagaimana kita mengingat-ingat itu. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini kita perlu mencontoh Tuhan ya. Meneladani Tuhan ya. Selain berkorban di kayu salib dan Tuhan berkorban untuk seluruh umat manusia tidak memandang bulu ya. Di dalam kehidupannya Tuhan Yesus juga seringkali memberi contoh sebetulnya kepada kita. Mungkin satu atau dua contohnya ya, ketika Tuhan ketemu dengan perempuan Samaria ya, yang Tuhan haus waktu itu ditimbahin air. Ternyata Tuhan mau menyelamatkan dan datang kepada orang yang udah bersuami 5 kali, bahkan yang hidupnya sedang tidak dengan suaminya begitu. Tapi Tuhan mau datang menyelamatkan, mengamalkan iman itu, menjelaskan kabar baik itu bahwa aku adalah air kehidupan. Lain kali Tuhan menolong seorang perempuan lagi ya, yang akan dirajam batu karena kesalahannya dan dosanya. Tetapi Tuhan mengingatkan yang lain, siapa yang duluan mau melempar gitu, sehingga tidak jadi dilakukan. Dan itu bukti bahwa teladan Tuhan ketika hidup bahkan sampai mati di kayu salib mengingatkan kita untuk mencontoh Tuhan, bagaimana kita mengamalkan iman itu dengan ketulusan. Jadi hidup ini tidak berhenti begitu saja ketika kita sudah menerima keselamatan. Tetapi kita harus mengamalkannya dengan tulus dan setia sampai akhir. Nah, ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita ya, generasi berikutnya gitu. Kemudian yang berikutnya, apa yang perlu kita lakukan adalah belajar tanpa akhir. Nah, ini kadangkala kita pikir kalau kita mau sudah berusia banyak begitu ya, kita sudah cukup ini sepertinya, sehingga nggak mungkin lah kita mengamalkan iman kita itu dengan memandang muka, meskipun fakta-faktanya masih sering terjadi.
Oleh karena itu harus diingatkan kepada diri kita, termasuk saya ya, bahwa meskipun kita sudah banyak usianya, tetapi kita tetap terbuka untuk belajar firman, untuk belajar dari orang lain, bahkan kadang-kadang kita belajar dari orang yang lebih muda. Gitu ya. Jadi ini berpikiran yang terbuka, karena seringkali Bapak Ibu Saudara ketika kita makin tua, hati kita makin tertutup, sadar nggak sadar. Kita makin sulit untuk belajar, untuk berubah. Padahal dunia berkembang. Apa-apa yang dahulu kita pikir baik, mungkin sekarang ada yang lebih baik. Atau bahkan yang dulunya itu baik, mungkin sekarang sudah tidak tepat gitu. Jadi kita harus menyesuaikan, sehingga kita memahami bagaimana anak-anak itu mengalami musim-musimnya, karena mereka tidak mengalami halnya seperti kita. Ya kan, kita mungkin dulu hidup susah gitu. Tuhan mengajar kita menjadi orang yang sederhana, dan mungkin kita mendapat perlakuan berbeda dari orang lain, sehingga kita sekarang lebih mengerti memperlakukan orang lain. Tetapi anak-anak kita, generasi yang lebih muda, mungkin dalam perjalanan hidupnya tidak sesulit yang kita alami, sehingga mereka lebih sulit gitu ya untuk memandang atau menolong, menerima keadaan orang lain yang mungkin secara sosial berbeda gitu. Karena mereka nggak mengalami, oleh karena itu kita harus ajari begitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus juga meminta hikmat dari Tuhan. Karena kita nggak akan mampu ini sebagai manusia. Bagaimana kita bisa mengamalkan iman kita itu dengan tulus. Kenapa? Karena semakin kita berusia banyak keterbatasan kita, dan kita makin membutuhkan hikmat Tuhan justru. Mungkin pendengaran kita makin berkurang, kesehatan kita mungkin agak terganggu, keterbatasan gerak fisik, sehingga kesabaran kita berkurang. Oleh karena kita harus meminta hikmat dari Allah, supaya kita bisa menerima keadaan diri kita sendiri. Ketika kita memandang diri kita sendiri juga dengan ucapan syukur dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sehingga kita bisa mampu juga memandang orang lain dengan tulus juga. Kita lebih sabar ketika cucu kita ngomongnya agak berbeda nadanya dengan kita. Kita lebih sabar ketika menantu mungkin dari generasi yang berbeda, sehingga ada yang mungkin kita kurang nyaman begitu ya, sehingga kita tetap bisa memandang dengan tulus melalui iman kita apa adanya begitu ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu PKLU yang saya kasih dan hormati, kita juga tadi ya, kita punya, Bapak Ibu PKLU memiliki kesempatan dan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan melalui umur yang banyak ini untuk memberikan teladan, contoh bagaimana mengamalkan iman dengan tulus. Oleh karena itu harus diwujudkan di dalam jati diri iman Kristen kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kita harus tunjukkan itu. Nah, memang tidak mudah ya. Kita seringkali bertanya-tanya, bagaimana sih mengamalkan iman tanpa memandang muka itu ke orang lain begitu ya. Kalau Tuhan masih saat ini menganugerahkan kepada Bapak Ibu PKLU pasangan, maka ini renungan yang baik ketika kita kembali diajak untuk melihat pasangan kita itu apa adanya. Secara umum ketika kehidupan suami dan istri itu makin panjang, makin lama, itu makin dekat dan makin erat begitu ya. Tetapi ada juga ternyata makin panjang itu kita jadi tahu hal-hal kecil yang mungkin tidak tepat karena keterbatasan fisik ya, mulai ada kekurangan-kekurangan di sana sini. Ini membutuhkan amalan iman yang tepat juga supaya kita tetap sabar gitu. Ketika pasangan kita sudah ada kekurangan-kekurangan karena banyak hal, bagaimana kita melihat pasangan kita apa adanya dengan penuh cinta kasih, seperti halnya Tuhan melihat dan mengasihi kita apa adanya. Juga bagaimana kita dengan
anak dan menantu. Bagaimana kita menjalin komunikasi dan hubungan yang erat. Bagaimana kita memandang mereka dalam keberadaan mereka yang memang berbeda zaman yang dilalui dengan kita. Sehingga kita mampu memandang mereka dengan amalan iman yang tulus tanpa memandang muka. Sehingga terjadi konflik gitu ya, karena cara berbicara yang berbeda, cara mengambil keputusan yang berbeda, mungkin background pendidikan yang berbeda. Tadi ya hubungannya dengan belajar tanpa akhir, Bapak Ibu PKLU juga tetap harus berpikiran terbuka. Saya yakin dan percaya anak-anak dan menantu itu akan selalu menghormati dan bisa belajar banyak dari pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu bagaimana memandang orang lain dan memperlakukan orang lain. Juga dengan anak cucu, bahkan cicit mungkin ya. Ini kan biasanya yang menyenangkan hati kita sebagai orang tua PKLU ya, ketika ada cucu yang kita banggakan, yang kita kasih. Tapi kadang-kadang ada juga cucu yang mungkin kita nggak ngerti kenapa kok dia ngelakuin itu. Karena memandang apa yang kelihatan, memandang muka yang kelihatan itu, kita kok jadi sebel gitu ya mungkin. Kita jadi nggak bisa menerima gitu. Nah, itu yang harus kita rangkul. Bagaimana Tuhan mengajarkan saat ini untuk dengan iman yang tulus mengasihi mereka ketika mereka melakukan kesalahan karena kurangnya pengalaman, karena pergaulan, karena tadi ya tantangan dunia yang cenderung jalan pintas. Inilah saatnya, kesempatan yang Tuhan beri untuk kita tidak bosan-bosannya menerima mereka, mengasihi mereka, mengingatkan mereka, mengajar mereka, mengamalkan iman itu dengan tulus. Dan tentu tidak lupa untuk sekeliling kita ya, untuk sesama kita, untuk saudara-saudara kita, itu juga seringkali dengan tetangga begitu ya. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik, yang mengamalkan iman itu dengan ketulusan, sehingga bertetangga yang baik begitu ya. Jadi surat Yakobus ini Bapak Ibu PKLU yang dikasihi Tuhan, ada intinya dua mengenai bagaimana mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Dan saat ini kita diingatkan kembali sekali lagi, bagaimana setelah kita menerima anugerah keselamatan itu, kita mampu mengamalkan iman kita tanpa memandang muka. Kiranya pembelajaran ini berguna buat saya dan Bapak Ibu PKLU semua, dan kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu PKLU yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah singkat sore hari ini. Dan sebelumnya kita akan kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir. Kita nyanyikan bersama-sama baitnya yang ketiga, Tuhan Allah Hadir. Demikian Bapak Ibu pujian kita, kiranya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan Bapak Ibu, dan kita menyerahkan jiwa raga kita seluruhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu PKLU yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat sekaligus doa berkat.
Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena berkat dan pertolongan-Mu, sehingga sore hari ini kami boleh Engkau ingatkan melalui surat Yakobus bagaimana Tuhan kami harus mengamalkan iman percaya kami atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu dengan cara yang baik tanpa memandang muka kepada orang lain. Tuhan kiranya selalu ingatkan kami untuk memperlakukan orang tidak hanya dengan apa yang terlihat, tapi bagaimana mereka bertindak, bersikap, dan bagaimana mereka juga beriman kepadamu. Ajar kami untuk menerima satu sama lain apa adanya, seperti Tuhan juga melihat kami apa adanya. Dan biarlah kami semua saling mengingatkan untuk membangun satu sama lain untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu itu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa syafaat kepadamu. Kami pertama berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Juga bangsa-bangsa lain yang saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap orang yang sedang sakit COVID untuk bisa sembuh. Kiranya Engkau menolong kami, terutama Bapak Ibu PKL, untuk menjaga diri dengan baik, sehingga bisa mengikuti prokes dengan baik, dan bisa dijauhkan dari sakit COVID ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh segera atasi sakit ini, sehingga pandemik ini bisa berlalu, dan kami semua boleh kembali beraktivitas dengan lebih bebas lagi, dan lebih persekutuan bisa lebih kami jalankan bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Biarlah Engkau berkati, beri hikmat pemimpin kami dari mulai presiden hingga sampai ke RT RW. Bagaimana pemerintah boleh dengan hikmat yang Engkau beri menggunakan semua sumber daya yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, Gereja GPIB Gibeon Rumbai. Kiranya Tuhan berkati di dalam setiap kegiatan pelayanan yang diprogramkan. Kau berkati setiap komponen di dalamnya. Kau berkati pendeta, ketua majelis jemaat, baik di pusat di sini maupun di Pelkes. Kau berkati majelis, para pengurus Pelkat, terutama juga Pelkat PKLU. Tuhan berkati juga panitia-panitia yang dibentuk, sehingga masing-masing boleh menjalankan fungsi dan tugasnya semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu PKLU di masa-masa usia yang banyak ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu beri kesehatan, Tuhan selalu beri hikmat, Tuhan selalu beri ketulusan di dalam mengamalkan iman, Tuhan selalu beri kekuatan dan semangat ketika mengalami kelemahan tubuh. Bahkan kami berdoa yang sedang sakit, Tuhan kiranya beri kesembuhan. Tuhan berkati melalui makanan, obat-obatan, dan kasih sayang dari orang-orang terkasih. Terima kasih banyak Tuhan, dan kiranya Tuhan juga berkati rencana-rencana kegiatan PKLU selanjutnya. Ampuni segala dosa dan salah yang kami perbuat ya Tuhan. Kiranya Engkau pertemukan kami di kesempatan-kesempatan yang lain di dalam pelayanan. Di dalam nama Yesus, kami memohon berkat yang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu memberkati, menolong, dan memimpin Bapak Ibu PKLU dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu PKLU yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung dari ibadah ini. Terpujilah Kristus untuk apa yang sudah kita bisa pelajari sama-sama. Kiranya Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan sehat dan kita boleh dipertemukan di dalam pelayanan-pelayanan berikutnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu PKLU. Salam.